Mari kita satu dalam doa. Terima kasih karena Engkau telah mengizinkan hari ini untuk kami dapat beribadah di hadapan-Mu. Kami mau supaya walaupun di tengah COVID-19 ini sedang terjadi, berkat Tuhan dan karya Roh Kudus tetap bekerja dan berkarya di atas setiap umat-Mu yang sedang beribadah pada siang hari ini. Kami berdoa supaya kerajaan Allah turun di atas setiap tempat ibadah kami dimanapun kami berada, supaya apa yang kami kerjakan adalah pekerjaan kerajaan Allah dalam hidup kami. Kami mau supaya lewat ibadah ini, lewat khotbah yang kami dengar pada siang hari ini, kami mendengar suara-Mu, yaitu menemukan amanat hidup kami dalam kehidupan kami yang tersisa ini. Terima kasih, kami semua kekuasaan kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul khotbah hari ini adalah Iman yang Mutlak, telah diambil dari kitab Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Sekarang karena keadaan COVID-19 pandemi corona ini, banyak sekali memang kesulitan yang sudah terjadi dalam kehidupan setiap keluarga dan juga setiap pribadi. Tetapi di luar dugaan kita, ada hal yang juga membaik karena keadaan COVID-19 ini. Dan itu adalah warna langit belakangan ini, yaitu khususnya di Korea, mungkin di Indonesia juga dan setiap negara mungkin sama, tetapi khususnya di Korea karena biasanya langit Korea itu selalu ditutupi dengan debu yang sangat kecil, yaitu debu kuning yang datang dari semua pabrik-pabrik dan juga udara yang tidak baik, sehingga langitnya itu tidak jelas. Tapi belakangan ini karena banyak pabrik yang berhenti kerja karena pandemi corona ini, langit Korea terlihat begitu sangat jernih dan birunya itu biru yang sangat jelas. Dan suara dari mesin seperti suara pesawat terbang dan juga suara-suara pabrik semuanya juga mengurang, sehingga sebenarnya menimbulkan hal yang baru terjadi dalam kehidupan manusia sekarang. Dan karena apa yang manusia lakukan itu terhenti, keadaan alam juga menjadi lebih sehat, seperti pencemaran yang terjadi sehingga ekosistem dan juga semua hal yang terjadi di muka bumi ini terhadap tumbuh-tumbuhan dan binatang itu menjadi membaik. Tadinya itu memburuk tapi sekarang membaik. Jadi banyak sekali hal yang terjadi yang sekarang keadaannya telah menjadi keadaan di mana kita bisa menjaga bumi kita. Dan sebenarnya lewat kondisi seperti ini, apa yang kita bisa temukan adalah dengan berhenti kita melakukan sesuatu, dengan terhenti seperti ini, ada satu sistem yang baru, yaitu sistem yang sangat cepat untuk melihat bagaimana reproduksi itu terjadi dalam hidup kita, yaitu pemulihan terjadi dalam hidup kita. Dan mungkin tahun depan ini atau akhir tahun ini akan ada vaksin, yaitu obat akan COVID-19 ini, dan keadaan terhenti seperti ini mungkin akan berhenti juga, dimana kita akan kembali pada kehidupan kita sebelumnya dengan menemukannya vaksin. Tetapi lewat pandemi corona ini, apa yang kita coba bisa temukan sebagai nasihat adalah penting juga kita berhenti dalam segala sesuatu dalam hidup kita, karena dengan berhenti kita bisa memiliki waktu pribadi akan adanya pemulihan terjadi dalam hidup kita. Karena kadang jika kita tidak berhenti dan hanya berlari, itu seperti kita menghidupi kehidupan yang sudah dibentuk dan sudah menjadi kebiasaan tanpa melihat balik dan tidak merasakan apapun di dalamnya. Tetapi dengan terhenti seperti ini, kita bisa melihat bagaimana keadaan kita sekarang dan apa yang kita rasakan secara pribadi, secara emosi dan rohani dan juga secara fisik. Jadi mengapa saya menceritakan cerita seperti ini adalah karena reproduksi, yaitu refreshing secara rohani juga sangat penting, bukan hanya untuk bumi saja. Dan kapan kita bisa mengalami refreshing secara rohani? Saudara ketahui bahwa pada saat kita beribadah, pada saat kita menghadapi Tuhan, kita disegarkan kembali. Walaupun kita memang beribadah lewat bentuk online, tetapi percayalah bahwa saat kita beribadah saat ini, ada pemulihan, penyegaran terjadi dalam jiwa kita. Sehingga kita akan diberikan kekuatan baru seperti elang yang berterbangan di langit,
sehingga kita bisa memiliki kekuatan yang baru setiap harinya karena khutbah mimbar dan firman yang kita dengar setiap harinya. Sehingga lewat khutbah yang kita dengar, lewat firman yang kita pegang, kita harus jadikan firman yang kita terima itu sebagai dasar kita, yaitu platform kita, supaya ada gairah yang baru terjadi dalam hidup kita. Saya memberkati seluruh jemaat Yeon supaya saudara tidak tertipu dengan situasi dan kondisi apapun juga, tetapi saudara selalu bergairah secara rohani. Dan jika kita melihat firman hari ini dari ayat yang telah diambil pada hari ini, kita bisa melihat dua mujizat telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah seorang wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun telah disembuhkan. Dan ada satu lagi, seorang kepala rumah ibadat orang Yahudi, dia memiliki seorang putri, dan putri ini tadinya mati tetapi dia telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dua mujizat terjadi di firman hari ini, tetapi dalam proses penyembuhan dan proses pemulihan, ada hal yang Tuhan Yesus anggap penting di sini, dan itu adalah iman. Tuhan Yesus menganggap iman orang-orang ini sangat penting. Khususnya Tuhan Yesus itu memuji iman mereka karena iman yang mereka miliki bukanlah iman biasa, tetapi adalah iman yang mutlak. Sehingga Tuhan Yesus sangat senang bersukacita atas iman, pengakuan iman mereka, sehingga Tuhan Yesus memperlihatkan mujizat, karya mujizat bagi mereka. Saya memberkati saudara semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, supaya lewat firman hari ini, saudara semuanya memegang firman Tuhan dan memiliki iman yang mutlak supaya melampaui kondisi saudara. Sehingga dengan iman saudara dapat melompati semua masalah dan juga kondisi saudara, sehingga ada pertumbuhan rohani yang terjadi. Yaitu supaya saudara menjadi orang-orang yang memiliki iman mutlak. Sebagai subjudul yang pertama adalah iman yang menyerahkan sepenuhnya. Ayat 18 sampai 19 saya akan bacakan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Amin. Dengan kedatangan Tuhan Yesus, sebenarnya ada masa Injil baru terbuka. Tetapi lewat khutbah minggu kemarin pun kita telah melihat Tuhan Yesus masih harus memberikan nasihat rohani kepada murid-muridnya Yohanes Pembaptis. Karena masih mereka berada di tengah kerangka dan pemikiran lamanya mereka. Tetapi di keadaan seperti itu, seorang kepala rumah ibadat, dia adalah orang Yahudi, yaitu Yairus, dia mendatangi Tuhan Yesus dan meminta tolong. Dia mengatakan bahwa putrinya baru saja mati, yaitu meninggal. Tetapi jika Tuhan Yesus datang sekarang juga dan meletakkan tangan Tuhan Yesus kepada putri saya, dia akan sembuh. Itulah apa yang kepala rumah ibadat katakan. Memang Matius mencantumkan cerita ini dengan sangat singkat, tetapi cerita yang sama kita bisa lihat di Markus pasal 5, dan di sana kita bisa lihat dengan lebih detail, yaitu kepala rumah ibadat di sini adalah kepala rumah ibadat Yairus, dan kepala rumah ibadat itu sebenarnya orang yang sangat tinggi di antara komunitas orang Yahudi, di mana dia memiliki jabatan yang dapat mempengaruhi banyak sekali orang-orang Yahudi pada masa itu. Dan karena waktu itu orang-orang Yahudi memang hidupnya tersebar di mana-mana, dan karena mereka selalu ditawan, mereka butuh satu tempat, yaitu komunitas bagi mereka untuk berkumpul dan beribadah menghadapi Tuhan Allah. Dan karena mereka tidak memiliki rumah ibadat, yaitu seperti bangunan gereja, karena tidak ada bait Allah, mereka membuat rumah ibadat di setiap wilayah-wilayah mereka, supaya di rumah ibadat tersebut mereka dapat berkumpul, beribadah, dan juga mendapatkan pendidikan mereka secara rohani dan keimanan mereka. Lebih lagi, rumah ibadat pada saat itu sampai sekarang tidak hanya berperan sebagai rumah berdoa, tetapi juga berperan sebagai sekolah dan juga tempat penghakiman terjadi. Dan di perjanjian baru ini, baru rumah ibadat ini telah dibangun, dan sekarang pun di Eropa, baik di Amerika, orang-orang Israel hidup berfokus pada rumah ibadat. Artinya komunitas mereka itu berpusat pada rumah ibadat yang mereka miliki di wilayah mereka hidup.
Dan inilah alasan mengapa Rasul Paulus dalam pelayanannya selalu menggunakan strategi rumah ibadat, yaitu memasuki rumah ibadat yaitu sinagoge. Khususnya rumah ibadat ini, yang mau jadi kepala rumah ibadat tidak bisa orang sembarangan, tidak bisa orang biasa dijadikan kepala rumah ibadat. Tetapi kepala rumah ibadat yang begitu tinggi keberadaan dia pada saat itu, dan dia adalah orang Yahudi. Dia mendatangi Tuhan Yesus pada masa itu. Sebenarnya secara suasana dan kondisi keadaan saat itu, secara komunitas mereka dan juga sosial, sebenarnya itu tidak mungkin bisa terjadi. Karena waktu itu mereka tidak akan mendatangi Tuhan Yesus dengan begitu mudah. Karena waktu itu Tuhan Yesus baru mulai pelayanan, dan Tuhan Yesus pun bukanlah seorang rabi tradisional yang mereka bisa hormati. Tapi saat seperti itu, Yairus, kepala rumah ibadat, mendatangi Tuhan Yesus, dan dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan sujud menyembah. Dan ini bukanlah kejadian biasa, ini bukan satu kejadian yang kita bisa lewati begitu saja. Kita harus lihat makna rohani yang ada di balik ini, yaitu dia tersungkur dan sujud menyembah di hadapan Tuhan Yesus. Itu sebenarnya kata yang digunakan juga oleh orang Yahudi waktu itu pada saat mereka sujud menyembah di hadapan Tuhan Allah. Jadi dia juga sujud di hadapan Tuhan Yesus seperti dia sujud menyembah di hadapan Tuhan Allah. Dan artinya Yairus, kepala rumah ibadat ini, dia mengakui kekuatan ilahi Tuhan Yesus, dan dia menyerahkan semua persoalan masalah hidupnya dia kepada Tuhan Yesus. Dengan kata lain, dia memiliki iman yang mutlak bahwa Tuhan Yesus dapat menyelesaikan masalahnya dia, yaitu persoalannya dia. Ada alasan mengapa iman yang dimiliki Yairus, kepala rumah ibadat ini, adalah iman yang mutlak. Karena semua penyembuhan-penyembuhan Tuhan Yesus sudah lakukan. Dan pastinya Yairus sudah mendengar penyembuhan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Tetapi apa yang Yairus minta dari Tuhan Yesus bukanlah penyembuhan biasa. Karena memang sebelumnya kita sudah bahas dan dengar setiap minggu demi minggu, di mana Tuhan Yesus telah menyembuhkan orang-orang yang lumpuh, dan juga menyembuhkan sakit panas ibu mertuanya Petrus, dan juga orang yang lumpuh yang terbaring. Memang Tuhan Yesus menyembuhkan banyak sekali orang-orang yang sakit, dan juga telah mengusir roh jahat dan juga hantu yang ada pada orang-orang yang dirasuki. Tetapi keadaan semua keadaan orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu masih hidup. Artinya belum mati. Dia masih ada dalam tubuh fisiknya dia dan masih hidup. Keadaannya masih sakit, bukan mati. Tetapi apa yang kepala rumah ibadat ini minta kepada Tuhan Yesus adalah bukan hanya disembuhkan, tetapi dia mengatakan bahwa jika Tuhan Yesus datang, anaknya itu bisa diselamatkan kembali, dihidupkan kembali, bukan hanya disembuhkan, tapi dihidupkan kembali dari kematiannya. Ia mengatakan bahwa anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Itulah pengakuan Yairus yang dikatakannya. Dan ayat 23-25 kita bisa melihat di mana ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Amin. Setelah Tuhan Yesus melihat iman mutlak yang dimiliki kepala rumah ibadat ini, seperti yang diminta, Tuhan Yesus datangi rumahnya Yairus ini, yaitu rumahnya kepala rumah ibadat ini. Dan di sana apa yang kita bisa lihat adalah acara pemakaman putrinya Yairus itu sudah dijalankan. Dan sesuai dengan tradisi orang Yahudi, pada saat ada pemakaman terjadi, ada orang-orang yang meniupkan seruling, dan juga ada orang-orang yang banyak datang dan ribut. Dan itu adalah tradisi mereka pada saat mengadakan pemakaman, di mana walaupun orang yang miskin sekalipun harus ada peniup seruling, 1 atau 2 orang, dan juga harus ada orang-orang yang tangisi keadaan itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka yang menjalankan pemakaman pada saat itu untuk keluar, tak karena anak ini tidak meninggal tetapi sedang tertidur. Dan orang-orang di sana menertawakan Tuhan Yesus yang mengatakan demikian.
Tapi mungkin saja ini adalah respon yang pantas karena mereka dalam hidup mereka belum pernah melihat orang yang mati itu dihidupkan kembali. Sebenarnya respon orang-orang banyak ini adalah respon yang memang benar pada saat itu, yang wajar. Tetapi setelah Tuhan Yesus menyuruh orang-orang yang tidak percaya itu keluar, dia memegang tangan putri Yairus, dan pada saat itu anak ini dibangunkan kembali seperti dia baru bangun dari tidurnya. Dan di hadapan semua kekuasaan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan anak yang mati ini, semua orang yang menyertakan Tuhan Yesus tidak dapat tertawa, dan kabar tentang ini disebarluaskan, diceritakan, diberitakan di seluruh muka bumi. Dan sebenarnya iman Yairus ini, iman yang dimiliki oleh kepala rumah ibadat ini yang telah menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan atas hidup kita, dia membuktikan dengan imannya bahwa Yesus inilah Mesias yang mereka sudah tunggu-tunggu. Dan itu menjadi titik permulaan untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus inilah Mesias yang mereka nantikan. Yaitu dengan imannya Yairus, dengan iman mutlak yang dimiliki Yairus, terjadi titik permulaan di mana Yesus ini adalah Mesias yang mereka tunggukan, dan itu mulai dikabarkan. Profesor Kim Eui-shin, dia adalah orang Korea dan dia adalah seorang profesor yang sangat terkenal dalam penelitian kanker sedunia, dan dia juga adalah profesor di center kanker yang ada di Amerika, dan dia 2 kali dipilih oleh Amerika sebagai peneliti atau dokter kanker yang terbaik sebanyak 2 kali. Dan dia yang begitu pro dalam penelitian kanker ini mengatakan bahwa setelah dia meneliti, sebenarnya pasien kanker yang paling susah disembuhkan diambil dari golongan wanita-wanita yang telah menikah, dan itu pun dari negara Korea. Jadi jika misalnya wanita di Korea, para perempuan Korea yang sudah menikah, jika dia kena kanker, pertama dia harus berhenti bekerja dulu, seperti dia mempersiapkan kematiannya dia, padahal dia baru diagnosis bahwa dia kena kanker. Dan dia mengalami proses penyembuhan, tetapi keadaannya seperti orang yang akan segera mau mati. Dan memang dokter-dokter mengatakan bahwa kemungkinan untuk Anda hidup hanya 50%. Tapi orang yang bukan orang Korea, orang luar, orang-orang bangsa lain, jika dikatakan seperti itu, biasanya tanggapan mereka adalah, ini masih untung sekali karena masih ada 50% saya bisa hidup. Tetapi kalau orang Korea hampir semuanya penanggapannya seperti, saya akan mati segera karena 50% kemungkinan saya tidak bisa disembuhkan. Jadi orang Korea dia melihat sisi negatifnya saja, bukannya melihat sisi positifnya bahwa dia bisa hidup 50%. Dan apalagi jika para perempuan Korea yang sudah menikah, dia memikirkan, mengkhawatirkan tubuhnya saja, keadaan fisiknya saja sudah sebenarnya banyak sekali kekhawatirannya. Tetapi orang-orang ibu-ibu Korea mulai mengkhawatirkan suaminya, bagaimana suami saya akan hidup setelah saya mati, dan juga siapa yang akan membantu anak saya menikah. Kekhawatiran seperti ini dikhawatirkan sejak dia kena kanker. Dan artinya tidak terhenti kekhawatirannya dia. Bukan hanya kesehatannya dia saja yang dia khawatirkan, tetapi begitu banyak alasan bagi ibu-ibu Korea untuk mengkhawatirkan. Tetapi sebenarnya dokter ini mengatakan hal yang paling penting untuk menyembuhkan kanker adalah hati untuk mempercayai, yaitu mempercayai bahwa dia akan hidup, hati sisi positif. Karena itu hampir banyak orang yang mengatakan bahwa ya terserah, saya mati pun tidak apa, atau kayak gangster ataupun dia yang memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi malah cepat disembuhkan karena dia sudah serahkan hidupnya, baik mati ataupun hidup. Tetapi dokter ini juga mengatakan sebenarnya orang yang lebih baik penyembuhannya adalah orang-orang yang memiliki iman sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Karena orang Kristen seperti ini katanya biasanya menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan Allah, mempercayai segala-galanya di hadapan Tuhan Allah, sehingga mereka
kuat hati, mereka tidak khawatir, sehingga daya imun orang Kristen seperti ini akan menjadi lebih tinggi, dan dengan sendirinya dia mengalami bagaimana daya imun itu menang melawan virus kanker ini. Dan dokter ini melihat hal ini seringkali terjadi kepada umat Kristen, dan hampir semua adalah umat Kristen, dan ternyata pada saat memiliki iman yang kuat seperti ini, kekuatan iman menjadi 1000 kali lipat daripada orang-orang biasa. Itulah yang dia sudah teliti, dan seperti cerita ini memang benar bahwa iman yang kita miliki, yaitu iman yang kita dapat serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan Yesus, itu yang dapat menimbulkan mujizat dalam hidup kita. Itu yang dapat melahirkan mujizat dalam hidup kita. Dan di 1 Petrus pasal 5 ayat 7 pun Rasul Petrus mengatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi apa yang dimaksud di sini adalah, jangan saudara bawa kekhawatiran saudara satupun, sedikit pun. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, bukan setengah kekhawatiran saudara. Karena jika saudara masih membawa kekhawatiran saudara, saudara tidak akan mengalami bagaimana Tuhan Yesus merawat hidup saudara. Itu kan sangat menyedihkan. Kita adalah orang percaya kepada Yesus, tapi kita tidak pernah mengalami bagaimana Tuhan Yesus merawat kita. Jadi, apa intisari dari Injil yang kita miliki adalah percayalah bahwa Yesus Kristus ini yang telah menjadi solusi hidup kita sepenuhnya. Karena itu, apapun persoalan saudara sekarang yang masih belum terselesai, apapun masalahnya itu pun bukanlah masalah. Saya memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus, supaya saudara dapat serahkan segala-galanya kepada Tuhan Yesus, supaya ada kedamaian sejati, sukacita sejati, rasa syukur sejati, dan kebahagiaan sejati dalam hidup saudara. Sebagai subjudul yang kedua adalah iman yang tetap. Ayat 20-20 saya akan bacakan. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Jadi pada saat Tuhan Yesus perjalanan ke rumah Yairus ini, kepala rumah ibadat, bersama dengan yang lain, kelompok-kelompok yang lain dan juga murid-muridnya, ada seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, dan dia diam-diam menjamah jubah Tuhan Yesus. Sebenarnya penyakit pendarahan ini adalah penyakit yang mengalirkan darah tidak terhenti-hentinya. Dan secara hukum Taurat, jika ada pendarahan seperti ini terjadi, dia dianggap sebagai wanita yang tidak suci, sehingga bukan hanya keluarga saja, tetapi semua komunitas hidup mereka di kampungnya dia, itu akan mengucilkan orang tersebut. Dan dikatakan bahwa dia mengalami penderitaan penyakit pendarahan seperti ini selama 12 tahun. Dan sebenarnya ini adalah jangka waktu yang sangat lama, dan wanita ini sebenarnya berada di keadaan yang sudah pasrah, sudah tidak memiliki harapan dalam hidupnya, dan juga ada di dalam keadaan yang sudah mau hancur. Tetapi di ayat 22 kita bisa melihat, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Wanita yang ada di tengah pasrah, wanita yang tidak memiliki harapan ini, pada saat dia bertemu dengan Yesus Kristus ini, di saat itu juga dia memperoleh penyembuhan yang sempurna. Memang Matius tidak menjelaskan dengan detail di kitab Matius ini bagaimana wanita ini dapat menjamah jubah Tuhan Yesus, tetapi di Markus pasal 5 ayat 27 kita bisa melihat bagaimana wanita ini sudah dengar berita tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya, sehingga dia mendatangi Tuhan Yesus dan menjamah jubahnya. Dan secara prioritas, apa yang kita harus lihat di sini adalah, pertama, wanita ini telah mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Berita ini yang telah memberikan harapan kepada wanita ini kembali. Berita ini yang memberikan harapan baru kepada perempuan ini. Dan berita tentang Tuhan Yesus ini menjadi titik perubahan bagi
perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, yang dapat mengubah nasibnya dia, yang sudah dia bawa selama 12 tahun. Dan seperti iman kita bisa peroleh dengan pendengaran, dengan mendengar. Kita bisa mengalami perubahan juga dalam hidup kita. Saya memberkati seluruh jemaat ya, supaya saudara menjadi tokoh yang dapat membuat titik perubahan terjadi dalam komunitas saudara, dalam jiwa-jiwa yang di sekitar saudara. Dan apa yang menjadi unik dalam firman hari ini adalah Tuhan Yesus memberitahukan bahwa iman perempuan ini menjadi satu platform penyembuhan pada saat itu. Yaitu dikatakan bahwa Tuhan Yesus, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itulah yang Tuhan Yesus katakan. Dan Lukas pasal 8 ayat 42, di sana kita bisa melihat bahwa pada saat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dan banyak kelompok orang menuju ke rumah kepala rumah ibadat, yaitu rumahnya Yairus ini, sebenarnya banyak sekali orang-orang berbondong-bondong ikut bersama-sama. Jadi sebenarnya bisa saja Tuhan Yesus merasa dia ketabrak dengan siapa, dan juga dia merasa ada orang yang bisa memegang dia. Tetapi di sini Tuhan Yesus bisa merasakan bagaimana wanita ini, perempuan ini, pada saat menyentuh Tuhan Yesus, penjamahannya itu beda dengan yang lain. Bagaimana perempuan ini menyentuh Tuhan Yesus itu beda dengan orang lain, bukan hanya sekedar ketabrakan. Dan perempuan yang mengalami pendarahan ini pada saat menjamah Tuhan Yesus, dia menjamahnya dengan memiliki iman bahwa dia dapat sembuh. Itulah penjamahan iman. Jadi dia begitu percaya, dia memiliki iman yang sangat tetap, yang teguh, bahwa pada saat dia menjamah jubah Tuhan Yesus, dia akan sembuh. Dan pada saat wanita pendarahan ini memiliki iman yang teguh ini, iman yang tetap ini, bagaimana kita bisa melihat bahwa iman wanita ini, iman perempuan ini memang begitu tetap dan teguh? Bagaimana kita bisa tahu itu? Karena dia mengalami pendarahan dan dia menerobos banyak sekali orang pada saat itu, dan menjamah jubah Tuhan Yesus itu sebenarnya tindakan yang telah memberikan hidupnya dia. Karena bisa saja dia dilempari batu dan dia mati begitu saja di tempat itu. Karena tidak sebaiknya, tidak semestinya orang yang sakit pendarahan itu datang di antara banyak orang saat itu. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkan kamu. Tetapi sebelum Tuhan Yesus mengatakan bahwa imanmu menyelamatkan kamu, ia mengatakan, teguhkanlah hatimu. Inilah yang Tuhan Yesus katakan. Karena Tuhan Yesus tahu apa keadaan hati wanita ini, perempuan ini, bahwa dia telah memberikan hidupnya dia untuk mencoba menjamah jubah Tuhan Yesus ini. Jadi begitulah detail perhatian Tuhan Yesus kepada perempuan ini. Dan saudara pun harus mengalami kasih Tuhan Yesus yang begitu detail dalam hidup saudara. Bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Tuhan Yesus ini mengetahui hal yang sekecil apapun dalam hidup kita. Dan saudara harus tahu itu. Dan harus ketahui itu dengan mengalami kasih Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Saya harap supaya kehidupan iman saudara menjadi platform iman. Yaitu platform dalam hidup saudara oleh iman saudara. Yaitu melalui iman yang tetap yang saudara miliki, melalui iman yang teguh yang saudara miliki. Saudara pun menjadi seperti tokoh yang ada di firman hari ini, yaitu memiliki platform yang baru dalam kehidupan iman saudara. Pertama, yang paling penting adalah memiliki iman yang tetap, yaitu iman yang teguh. Dengan iman yang tetap dan teguh ini, kita bisa membuat platform dalam kehidupan iman kita di setiap harinya kita. Dengan begitu saya harap supaya saudara berpegangan pada keunikan Tuhan Yesus Kristus, dan juga kemutlakan Tuhan Yesus Kristus, dan juga kesempurnaan Tuhan Yesus Kristus, dan juga keabadian Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saya memberkati saudara semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, supaya saudara dapat menjadi murid-murid mutlak Kristus yang selalu mengalami perkembangan di mana ada perubahan rohani terjadi dalam pribadi saudara, keluarga saudara, gereja saudara, dan ladang saudara. Sebagai kesimpulannya adalah, ada satu buku yang ditulis oleh Profesor Louis Evely, dan buku ini berjudul bahwa Tuhan Allah yang meminta kepada manusia.
Sebenarnya doa itu apa? Doa adalah apa yang manusia minta kepada Tuhan Allah. Tetapi judul buku ini berjudul bahwa Tuhan Allah yang minta kepada manusia. Kebalikannya. Dan jika kita lihat isi buku ini, apa yang kita bisa lihat adalah Tuhan Allah yang malah meminta tolong kepada manusia bahwa aku telah menyediakan berkat bagimu. Aku telah menyediakan keselamatan bagimu. Kamu adalah anakku. Dan aku mengharapkan supaya aku memberkati kamu. Itulah isi bukunya. Tapi diberitakan juga, tetapi kenapa kalian tidak mau menerimanya? Karena itu aku minta tolong kepada kalian untuk buka pintu hatimu. Supaya kamu berdoa kepadaku. Supaya kamu mempercayai aku. Supaya kamu setia kepada aku. Supaya aku bisa memberikan semua berkat yang sudah aku siapkan ini kepadamu. Jadi lewat buku ini, apa yang kita bisa lihat adalah hati Tuhan Allah yang begitu sedih. Karena dia tidak bisa memberikan berkat kepada kita. Karena dia tidak bisa memberikan perjanjian kepada kita. Karena kita tidak menyerahkannya, tidak memintanya, karena tidak mempercayainya. Tuhan Allah sudah menyediakan segala-galanya. Tapi hanya karena kita tidak memiliki iman, kita tidak bisa memperolehnya. Para jemaat Yewan semuanya, saya harap supaya saudara semuanya memegang firman Tuhan hari ini, supaya saudara mempersiapkan wadah saudara, supaya oleh iman saudara, saudara dapat memperoleh semua kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Sehingga saudara dapat mengalami kasih Tuhan Allah yang tidak dibatasi, yang begitu luar biasa. Untuk itu, nantikanlah apa karya Tuhan dalam hidup saudara. Dan serahkanlah, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Karena jika kita serahkan kepada Tuhan Allah segala-galanya, apa yang terjadi adalah kita akan memperoleh kekuatan rohani yang baru dan akan hidup dengan kerangka yang baru, dengan pemikiran yang baru. Dan oleh sukacita yang kita miliki, yaitu sukacita terhadap Tuhan Allah ini, kita akan memperoleh kekuatan dalam hidup di bumi ini. Saya memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus, supaya seluruh jemaat Yewan dapat mengalami kasih Tuhan Allah oleh iman mutlak saudara, supaya saudara berpengalaman skala Tuhan Allah terjadi di setiap ladang saudara, sehingga saudara menjadi orang-orang yang dapat mempengaruhi secara rohani di dalam keluarga saudara, sekolah saudara, dan juga tempat usaha saudara, dan juga ladang saudara dimanapun saudara berada. Amin. Saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan firman kepada kami. Engkau mengatakan bahwa kita harus memiliki iman yang mutlak di hadapan firman-Mu, di hadapan kekuatan Tuhan Yesus. Tetapi berikanlah juga kekuatan kepada kami. Berikanlah kasih karunia kami kepada kami yang berlimpah, supaya kami dapat memiliki iman ini. Kami percaya bahwa iman itu diperoleh dengan pendengaran. Pendengaran akan firman-Mu. Untuk itu kami mau supaya kami selalu berada di tempat di mana kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Di mana kami dapat mendapatkan pelatihan akan firman Tuhan ini. Supaya kami dapat dengar dan bisa memiliki iman. Dan iman itu menjadi iman yang mutlak dalam kehidupan kami, supaya kami dapat memiliki dasar yang baru, platform yang baru dalam kehidupan iman kita. Supaya kehidupan kami di muka bumi ini tidak seperti kehidupan orang biasa, tetapi memang menjadi kehidupan seorang Kristen yang benar, yaitu saksi Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya firman mimbar ini dapat menjangkau keluarga dan juga gereja kami sepenuhnya, dan juga ladang kami. Kami mau menjadi saksi-Mu di setiap ladang kami. Untuk itu pimpinlah kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.